Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 17, Lembah Misterius. Melihat semua bunga di depannya, Sumin merasa kepalanya sedikit sakit ketika dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang akan dilakukan bunga-bunga ini padanya jika dia memakannya. Dia tahu bahwa beberapa herbal, seperti yang dipanen keluarga Zong, adalah untuk menyembuhkan luka. Keluarga Zong juga membudidayakan tanaman obat yang meningkatkan ki seorang prajurit. Mereka bahkan membiarkan kultivator menjadi lebih baik dalam menyerap esensi langit dan bumi. Sayangnya, Su Min tahu bahwa sebagian besar ramuan obat perlu disempurnakan dan dicampur dengan ramuan lain untuk menghasilkan pil. Pil obat ini jauh lebih manjur dalam hal penyembuhan dan peningkatan kultivasi. Meskipun tanaman obat ini bekerja dengan baik jika digabungkan, mereka bekerja sangat buruk ketika dimakan sendiri. Beberapa dari mereka bahkan beracun. Ini adalah pengetahuan umum di antara banyak pelayan keluarga Zong. Su Min, seperti kebanyakan pelayan, belum pernah melihat pil obat sebelumnya. Namun, apa yang dia lihat adalah ramuan obat yang ditanam oleh keluarga Zong. Ramuan ini memungkinkan seseorang untuk disembuhkan. Dia ingat satu ramuan dengan sangat baik karena Suhu telah memberinya satu pada malam terakhirnya. Melihat herbal di depannya, dia langsung mengenali mana yang dimaksudkan untuk menyembuhkan luka. Dia menghela nafas dalam-dalam saat dia menyesal mengambil bunga secara acak alih-alih hanya mengambil satu jenis yang dia kenal dengan baik. Penyesalannya tidak berlangsung lama. Saat dia tinggal di dalam puncak pohon, malam mulai turun. Meskipun itu tengah malam sekali lagi, tidak ada suara yang terdengar. Tidak ada manusia yang membuat api unggun dan hutan benar-benar sunyi. Karena keingintahuan Su Min tidak dapat ditahan, dia memutuskan untuk menyelinap di sekitar lembah misterius di malam hari. Dia bersemangat untuk menemukan apa yang dimiliki lembah itu untuknya. Jika tidak ada binatang atau manusia di sekitar, dia mungkin bahkan bisa mengambil beberapa tumbuhan lagi. Su Min berhasil sampai ke lembah tanpa masalah karena dia tidak menemukan binatang buas atau manusia. Saat dia mendekat ke lembah, matanya mengancam akan keluar dari tengkoraknya dari pemandangan megah yang terbentang di hadapannya. Anehnya, semua ramuan obat berayun dengan lembut tanpa angin sepoi-sepoi. Suara dengungan naik dari gerombolan daun dan kelopak yang bersinar. Selain itu, cahaya keperakan naik dari inti bunga hanya untuk secara bertahap terbang menuju bagian belakang bidang yang dipenuhi bunga. Kabut yang menyelimuti seluruh lapangan pada siang hari kini telah digantikan oleh cahaya keperakan yang tak berujung. Mendengar bunga bersenandung, Su Min langsung membuang ide untuk mengambil lebih banyak bunga. Karena dia benar-benar tercengang, dia tetap tinggal untuk menyaksikan tampilan bunga yang indah. Su Min merasa seolah-olah kepadatan esensi langit dan bumi di sekitarnya meningkat. Sekali lagi, bintik-bintik cahaya keemasan telah muncul. Mereka memasuki tubuhnya melalui berbagai pembuluh darah dan pori-pori dan keluar melalui pernafasan. Melihat bahwa dia sekali lagi menyempurnakan ki tanpa harus memasuki meditasi seperti kesurupan, Su Min dapat dengan mudah mengatakan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang lembah ini. Hanya karena tampaknya tidak menimbulkan ancaman terhadap pemuda itu, dia menolak untuk membiarkan penjagaannya diturunkan. Seseorang tidak akan pernah tahu dengan pasti. Memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di lembah aneh ini, Su Min tetap waspada sepanjang malam. Dia menunggu matahari terbit sehingga dia bisa memasuki lembah lagi dan melihat apa yang ada di dalamnya. Melihat sekeliling, dia tidak membuang waktu. Karena mungkin baginya untuk berkultivasi saat masih terjaga, Su Min menghabiskan waktunya melakukan sebanyak mungkin sambil mengamati sekelilingnya. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa entitas tak dikenal yang menyedot cahaya keperakan dalam jumlah besar dari bunga-bunga itu berada di ujung lembah. Dia memutuskan untuk tidak berjalan di tanah. Sebagai gantinya, dia memilih untuk melakukan perjalanan melalui puncak pohon sampai dia mencapai area di mana kabut keperakan itu pindah. Begitu sinar matahari pertama menembus langit, Su Min tercengang melihat bagaimana tanaman berhenti bergoyang dan bersenandung. Sebaliknya, mereka berdiri ketika kabut keperakan yang bergerak jatuh dan menyelimuti semua tanaman dalam kabut seperti kabut yang sebelumnya membingungkan pemuda itu. Tampaknya kabut dan kabut adalah satu.
Mereka sebenarnya adalah esensi dari langit dan bumi. Mengetahui hal ini, Su Min semakin penasaran untuk melihat makhluk apa yang ada di balik bunga-bunga ini. Dia juga bertanya-tanya kemampuan apa yang dimilikinya untuk memerintahkan begitu banyak bunga untuk melepaskan esensi yang telah mereka kumpulkan dengan cermat sepanjang hari. Bersiap untuk menjelajah, Su Min pindah ke pinggiran lembah melalui puncak pohon satu demi satu. Lembah itu jauh lebih besar dari yang dia duga, namun, dia tidak perlu melakukan perjalanan jauh sebelum dia melihat apa yang menyedot esensi. Dia merasa heran hanya dengan melihatnya. Di depannya ada pohon besar, pohon yang bahkan lebih kuno daripada yang digunakan Su Min sebelumnya untuk bersembunyi di belakang. Namun, pohon ini begitu besar sehingga auranya sama sekali tidak kalah dengan aura yang dia rasakan dari gurunya Wang Li. Melihat pohon itu, Su Min terkejut pada awalnya. Setelah memikirkan situasinya, dia perlahan mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap makhluk hidup di dunia, bahkan tumbuhan, menyerap esensi dari langit dan bumi. Semakin banyak esensi yang diserap, semakin tinggi kultivasi yang dimiliki. Ini adalah pengetahuan umum bagi siapapun, namun, sangat jarang tanaman berhasil berkultivasi sampai pada titik di mana mereka memiliki kesadaran. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa berubah menjadi manusia hanya dengan memiliki kesadaran. Itu mirip dengan bagaimana binatang iblis menjadi jauh lebih cerdas dengan peringkat yang lebih tinggi yang mereka capai. Apa yang Su Min tidak bisa mengerti adalah mengapa pohon ini begitu terobsesi dengan budidaya. Untuk melepaskan jenis aura yang sama dengan gurunya Wang Li, jelas bahwa pohon ini telah mencapai peringkat prajurit bintang 9, tujuan akhir para pembudidaya. Meskipun Su Min tidak mengerti mengapa pohon itu berkultivasi sedemikian rupa, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Meski begitu, dia tidak punya niat untuk maju. Dia sebelumnya telah memetik beberapa tumbuhan yang bertugas memberikan esensi langit dan bumi ke pohon. Kemungkinan pohon besar ini tidak ramah terhadapnya. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Su Min mengerutkan kening lagi ketika dia mulai bertanya-tanya mengapa tidak ada binatang atau manusia di dekat tempat ini. Meskipun pohon itu memiliki basis budidaya yang tinggi, tidak mungkin pohon itu berpindah dari tanah yang telah ditanamnya beberapa kalpa yang lalu. Berbalik, Su Min hendak pergi ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi sendirian. Di belakang dia, ada ular hijau besar dan matanya bersinar seperti emas paling murni. Lidahnya merayap dengan senyum licik terlihat di wajahnya. "Kamu pikir kamu akan pergi kemana?" Tanyanya dengan suara melengking. Hati Su Min bergetar ketika mendengar kata-kata manusia keluar dari mulut ular. Hanya binatang tahap lanjutan yang mampu berbicara. Hanya di puncak binatang tahap lanjutan mereka dapat berbicara selancar ular ini. Su Min merasakan bahaya dan ketidakpastian dari situasinya saat ini. Meskipun dia benar-benar ingin melarikan diri secepat mungkin, dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk berlari lebih cepat dari ular itu. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah membiarkan ular itu memutar ekornya di sekitar tubuhnya dan perlahan-lahan berjalan menuju pohon raksasa itu. Berada di sebelah pohon raksasa, Su Min merasa takut. Dia merasa lebih takut daripada ketika dia berada di sebelah ular besar itu. Ular itu tidak punya alasan untuk memusuhi pemuda itu karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ada kemungkinan dia tidak akan membungkuk begitu rendah untuk membunuh prajurit bintang 1 yang lemah. Di sisi lain, pohon itu punya alasan bagus untuk tidak menyukainya, tepatnya setengah kantong penuh alasan. Sambil menggertakkan giginya, Su Min mengutuk rasa ingin tahunya sendiri. Jauh di lubuk hatinya, dia masih terpesona oleh pohon besar dan kemampuannya untuk menerima esensi langit dan bumi dari bunga lain. Belum lagi, dia mengagumi tekad besi yang ada di balik pohon besar yang memungkinkannya bertahan selama bertahun-tahun. Di satu sisi, Su Min merasa sangat hormat tetapi juga sangat kasihan terhadap pohon itu. Tanpa mengatakan apa-apa, anak laki-laki itu melihat bahwa pohon dan ular itu tampaknya berkomunikasi entah bagaimana. Dan saat mereka sedang berkomunikasi, Su Min ditempatkan tepat di depan batang pohon besar itu. Dia mendongak dan melihat bahwa pohon itu tingginya lebih dari 100 meter, pohon tertinggi yang pernah dilihatnya. Batangnya berdiameter 20 meter dan daunnya hampir sepanjang lengan Su Min. Meskipun pemuda itu tahu bahwa dia dalam bahaya besar,
dia tidak dapat menahan keinginannya. Tangannya membelai pohon besar di depannya dan matanya penuh dengan keheranan. Karena sedekat ini dengan pohon, mudah untuk mengatakan bahwa dia tidak melebih-lebihkannya sebelumnya. Pohon itu tidak diragukan lagi sekuat Wang Li dalam hal kekuatan mentah. Sayangnya, itu benar-benar tidak mampu menggunakan semua kekuatan yang hanya melingkar di dalam. Melihat ini, kesedihan membuncah dalam diri Su Min. Untuk pertama kalinya, dia berterima kasih kepada para dewa bahwa dia telah dilahirkan sebagai manusia. Seorang manusia memiliki jalan yang jauh lebih mudah dalam hal kultivasi. Jangan sentuh dia, ular itu mendesis pada Su Min. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dan begitu juga pohonnya. Tiba-tiba, ular itu menghilang dengan gerakan cepat dan masuk ke puncak pohon. Dia berjalan dengan kecepatan jauh di atas yang pernah dilihat anak muda itu sebelumnya. Matanya berkilau. Meskipun dia akan menyesal tidak pernah membalas dendam, dia tetap tidak akan merasa menyesal jika dia mati. Dia bisa bertemu binatang iblis yang berbicara dan pohon yang telah dibudidayakan pada ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ke atas di puncak pohon, Su Min melihat ular itu turun dengan kecepatan secepat sebelumnya. Ular itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga bahkan dia tidak dapat benar-benar mengikutinya. Melihat ular itu, Su Min memejamkan matanya. Dia berharap bahwa dia akan dimakan. Sebelum dia berhasil melakukan apapun, dia merasakan sesuatu mendarat di bahunya. Dia pertama kali membuka satu mata dan melihat bahwa belum ada yang terjadi. Kemudian, dia melanjutkan untuk membuka mata yang lain. Dunia di sekitarnya tampak sama seperti dia belum dimakan oleh ular besar itu. Di sudut matanya, dia melihat sesuatu bergerak. Sesuatu yang menyebabkan getaran menjalari tulang punggungnya. Di bahu Su Min, ada ular sepanjang 1 meter yang meringkuk. Matanya menatap Su Min dengan rasa ingin tahu dan lidahnya terus-menerus merayap masuk dan keluar dari mulutnya. Permisi. Su Min bertanya dengan suara lemah lembut saat matanya terpaku pada ular itu. Saya pikir Anda mungkin telah menjatuhkan sesuatu, lanjutnya.